direview dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana ceritanya? Ada kendala nggak pekerjaan itu? Ayo, layang dulu. Pak Junaidi, ada kendala nggak dari tugas? Waktu apa namanya di saja Pak Dokter. Terkadang ketika kami menginput nilai yang sudah itu nilai di Excel, form Excel Pak Dokter. Nah, terkadang ada yang valid dan ada yang tidak. Iya. Kalau kita tidak persoalkan valid atau tidak validnya, kita adalah tahu caranya, terbiasa prosesnya aja, bukan hasilnya. Mau valid mau enggak, ya tidak menjadi perhatian lah di situ. Yang penting cara mengerjakannya sudah betul, nilai yang yang dihasil itu diinput dengan bagus, kemudian angka validitasnya berapa, kemudian keterangan valid tidak validnya juga betul keluar sesuai dengan rumus, ya sudah sampai situ saja. Nah, berapa yang valid tidak valid itu kan dan nantilah di penelitian sebenarnya atau audit. Karena memang salah satu yang menentukan validitas butir itu adalah banyaknya peserta uji coba. Jadi kalau mau butir itu valid, perbanyak peserta uji coba. Ya. Jadi karena setiap yang tidak valid itu kan kita harus balik dari awal lagi, bikin soal pengganti atau pernyataan pengganti, kemudian divalidasi oleh pakar lagi, baru diuji coba lagi untuk butir-butir baru itu. Ya. Ada yang lain lagi duluannya. Ya sama sebenarnya Pak Dokter, cuma mungkin di kebiasaan kalau kita berbicara data itu biasanya yang berperan penting di situ manipulasi data Pak Dokter ya. Jadi menurut Pak Dokter gimana terkait manipulasi data itu, Dokter? Ya, sebentar Pak Arfan, saya terima telepon. Ya, mohon maaf Pak Arfan, diulang. Masuk semua juga nih. Ini terkait manipulasi data itu saya kira itu berperan penting juga di proses pengolahan data Pak Dokter, karena kemarin saya juga coba ini buat angketnya dan saya sebarkan kebetulan kemarin kan ada mahasiswa masuk dan saya sebarkan 10 sesuai yang disampaikan sama Pak Dokter kemarin. Kemudian pada saat diolah ke Excel malah ya ada yang valid, ada yang tidak valid, sampai akhirnya kita coba manipulasi sedikit lah, sampai akhirnya yang tidak valid itu cuma 1 Pak Dokter. Gimana menurut Pak Dokter terkait manipulasi data nih Pak Dokter? Iya, kalau kaitan dengan manipulasi data tetap secara apa istilahnya, etika penelitian tidak boleh
Oh iya, etikanya tidak boleh. Nah, yang boleh secara metodologi itu adalah ada istilahnya apa istilah dia erlir atau apa erlir ya. Jadi kita mengeliminasi subjek penelitian yang kita duga mengganggu stabilitas data. Karena begini misalnya, ada sekelompok soal ini atau angket ini diuji cobakan di sekelompok orang. Nah, di sekelompok orang ini, begitu kita lihat hasil akhirnya, nilai misalnya, ada 1 atau 2 orang peserta tes maupun responden itu nilainya dia jauh dari teman-temannya yang lain. Jauhnya itu mungkin dia tingginya dia 100, sementara yang lain kan 80, 85, 82, 70, 60. Nah, itu ada 2 orang atau 1 orang. Ada lagi yang lain 20 nilainya atau 20 skornya, 25, yang lainnya kan paling rendah misalnya 55, 57, 60, 62 sampai ke 85. Nah, itu di dalam penelitian itu sebut early itu boleh dibuang. Itu dibenarkan, itu disebut data pengganggu. Tanpa melakukan penelitian ulang, Pak Dokter ya? Enggak. Jadi kan kadang-kadang subjek itu kan ada yang tidak serius mengerjakannya. Oke. Nah, tidak serius mengerjakan itu dicirikan oleh nilai itu biasanya yang terlalu melenceng jauh dari kawan-kawannya. Itu tadi. Dia sendirian skor 20 misalnya, atau nilainya 20 atau 30. Sementara kawan-kawan yang lain yang paling rendah itu 50, 55 gitu kan misalnya. Itu yang 2 orang yang dapat 20 tadi kita keluarkan dari data. Keluarkan dari subjek. Dari begitu karena anggap ada dia akan merusak data. Nah, maksud saya jangan kita tidak memanipulasi, jangan memanipulasi, tapi buanglah data yang merusak. Karena mungkin dia juga, karena bisa jadi yang dia mengerjakan itu, tapi ketika perkuliahan atau ketika kita melakukan penelitian mengajar, dia jarang masuk, sehingga saat mengerjakan dia masuknya pada saat kita ngasih tes saja, sehingga dia tidak paham materi, begitu nilainya paling rendah dia dan jauh. Nah, itu harus dikeluarkan dari kelompok data. Nah, itu yang boleh secara etika penelitian. Jadi mengeliminir data-data pengganggu. Gitu ya. Jadi kalau dari misalnya dari 10 orang terus ada 2 orang yang tidak bagus, itu kita abaikan saja atau dibuang. Artinya enggak perlu mengulang lagi, Pak Dokter. Enggak usah. Cukup mengambil yang 8 itu saja gitu. Iya. Ini kan dicoba kita hanya 10 orang. Tetapi kalau pada saat penelitian atau yang resminya itu, kalau mau valid, itu salah satu caranya adalah perbanyak subjek uji coba. Kalau sudah di atas 50 itu sudah biasanya sih hanya sebiji 2 biji yang tidak valid. Nah, kalau sudah hanya 20 orang itu masih mesti banyak. Jadi valid semua, gunakan responden 100 orang itu valid sudah semuanya itu. Semakin banyak responden itu bukti instrumen yang kita kembangkan itu. Siap Pak Dokter. Gitu apa isinya teknik di dalam validasi instrumen. Siap Pak Dokter. Kan ada lagi? Ya, saya perlu tambahkan teman-teman yang penelitian kualitatif. Nah, validitas instrumen pedoman wawancara, pedoman dokumentasi itu harus divalidasi oleh pakar.
dia memang tidak validasi lapangan, dia hanya validasi pakar. Lama kayak kemarin Pak Dokter kan saya minta validasi pakar ini dari ada 2 teman kan Pak Dokter ya. Itu kebetulan hanya dikasih tanda tangan aja Pak Dokter, silahkan isi sendiri katanya. Nah artinya itu kayak diberikan kesempatan untuk memanipulasi jadinya Pak Dokter. Nah, bukan manipulasi, mengatur. Nah, ya kita anulah, kalau di momen seriusnya ketika penelitian benaran ya kita minta mereka ya isilah sesuai. Kalaupun dari dia yang seenaknya ngisi itu enggak apa-apa, jangan kita gitu. Jangan dari kita. Oh enggak. Enggak siap. Etikanya Pak Dokter kan? Dia yang centang. Karena memang haknya dia, wewenang dia untuk itu kan itu. Nah, yang penting jangan kita. Nah, kalau di penelitian benaran, validator itu harusnya dibayar honornya itu. Kalau kami waktu penelitian disertasi itu ya 500 per orang validator. 1 juta ya tergantung ini sih, tergantung. Iya. Nah, kalau untuk penelitian S2 yang itu sekitar 250, 300 tapi. Nah, itu yang enak kita minta untuk betul-betul mengisi kan. Tapi kalau gratisan kita minta mereka ya agak tidak enak juga itu. Dan ini kita lakukan ya, kan penting itu tadi tahu caranya. Kita paham alurnya saja dulu kan? Iya, paham alurnya. Alurnya. Dan ini ilmu dan memang kita harusnya melakukan itu di dalam penelitian. Nah, protokol Tabdimas yang kompetisi itu reviewer kan juga mengecek itu, bagaimana validitas instrumennya. Nah, walaupun penelitian kualitatif, ya tetap harus validasi. Metode yang digunakan untuk validasi metode yang mana? Nah, itu ngecek karena hukumnya itu tidak boleh ada instrumen di dalam penelitian itu yang langsung digunakan tanpa proses validasi. Atau penelitian kualitatif. Jika kita penelitian kualitatif kan ada pedoman wawancara kan, pedoman wawancara itu instrumennya sudah validasi tidak pakar, kesempatan harus, dan itu tertulis resmi di dalam proposal, cara menghitung validitasnya juga sudah. Berarti mohon izin bertanya Pak Dokter. Ya, Pak Rudi. Aduh ini kamera saya masih belum stabil. Mohon maaf. Ya. Berarti instrumen yang kita susun ini bisa kita pakai untuk kumpulkan data Pak Dokter ya, untuk membuat artikel. Kira-kira begitu ya? Bisa, kalau memang sudah dihajarkan untuk itu bisa. Ya. Cuman kalau uji cobanya di 10 orang kurang, Pak. Kurang subjeknya. Berarti tambah subjeknya dulu Pak Dokter ya? Ya, kurangnya itu kalau misalnya dengan 10 orang itu bisa valid semua tanpa rekayasa, itu enggak apa-apa. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Jadi kalau memang masih ada 4-5 butir yang enggak valid dengan 10 orang itu, tambah lagi respondennya untuk dicobanya, cari 10 orang lagi. Mesti akan valid kok sisanya itu. Kebetulan ini saya pakai soal pilihan ganda Pak Dokter. Saya buat 10 soal dan 2 yang tidak valid. Oh iya, masih anu. Iya. Tapi respondennya saya pakai 10 seperti sarannya Pak Dokter yang kemarin. Itulah yang penting validnya itu memang karena aslinya, bukan karena rekayasa. Siap. Misalnya kalau valid semua itu boleh coba lagi cari 10 orang responden, mesti valid kok dia semuanya. Itu dia. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang lain? Ya, kita tidak perlu semua lah. Kita diskusi begini saja barang ini. Kalau kita baca juga lama dia. Pertemuan terakhir Pak Dokter ya? Tuh. Untuk evaluasi terakhir.
Iya. Masih ada Pak. Artikel Artikel Selanjutnya kan belum. untuk penelitian kan? ya, Jadi Kalau kan untuk selanjutnya. kita akan masuk ke babak artikel lagi. Ya. Intinya Siapa? Pak Dokter yang membimbing aman sudah. apa yang memimpin Pak Dokter? Saya belum cek di anu, kayaknya iya sih, saya terus Ay, kan. aman. Saya cek dulu. Tahan, Pak Dokter. 1D kalau tidak salah Pak Dokter Waryak 3. Wah, Tuh. Ya, Waryak 3. Berapa kita ini Dokter? Kenapa ada beliau ini dibahasakan Sisi sebagai apa nggak dilanjutkan saja oleh Pak Dokter Yusuf ini? Iya, untuk penjadwalannya dari panitia dari ya kami juga kemarin, cuman sana perginya hati kemarin. pas di ujung-ujung kita ditinggalkan ini. Ya, Pak Ya, Dokter. di ujung jalan kita ditinggalkan ini. iya. Nanti saya cek. Itu jadwal yang baru ya? Nggih. Oke. Baru. Yang Kalau bisa Pak Dokter revisi. Yusuf. Yang judulnya revisi. Jadwal revisi tulisannya. Nggih. Oke, Pak Dokter. Kalau bisa Pak Dokter Yusuf. Saja Pak Yang Dokter. lanjut. Saya cek dulu di HP. Jangan diganti Pak Dokter. Jangan diganti. Pak Kalau tidak Dokter. salah beliau di Kayaknya tetap beliau yang bimbing kita nih. Soalnya pas saya cek kemarin itu di kelas D tetap beliau, mudah-mudahan nggak diganti. Amin. Saya cek dulu. Di jadwal yang direvisi itu tetap beliau ya. Pendampingan beliau sudah salah. penulisan artikel 3D. 1A, 1B, 1C, 1D. Oh, anu. Waryak 3. Warek 3. Waryak 3. Aduh. Pak Subhan Hasim, iya. Saya nanti di angkatan 4 baru ada. Angkatan 4. Warek 3. 1D. Tetapkan 1A, saja Pak Dokter. nomor. 1B Pak Ketua Pak Prohwin, 1C Pak Fata, 1D Pak Acim. Sudah profesor sekarang beliau sudah keluar. Ya nggak apa-apa, tapi kan tetap saya yang mengawal semuanya kan gitu untuk mengawalnya. Siap, alhamdulillah. Nanti mungkin beliau ini modelnya dikirimkan, diupload tugas itu nanti kami printkan, baru kami antar dia beliau meriksa. Paling zoomnya tetap kami, cuman beliau yang meriksa naskahnya itu. Oh, Mantap. Itu dia. Ya paling tidak kan sudah aman sampai tahap ini kan, tahapan. Nggih, alhamdulillah. Amin. Saya coba tayang ini untuk dokumentasi. Nah, Pak Bayu ya. ya. Izin Pak Bayu, apa kita jadi kita review ini. Ini saja. Nah, ini lalu Masih. Bayu Islam Asasaki. Sambil di screenshot ya. Nah, betul. Ya. Ini sikap mahasiswa, menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah, ini sangat setuju. Nah, sekarang ya. Pak Bayu, yang anu ini Iya, Pak. angketnya beda angket untuk indikator 1 dan 2 ya? Ya, beda Pak. Oh, yang indikator 2 pakai skala 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Iya. Bisa. Bagus lah variasi kan. Bagus, kemudian ini hasil hari MPD validator satunya, validator 2-nya
Pak Taufik, setelah dihitung jadi begini. D-nya, oh iya ya betul, semua D. Jadi validat 1. 19D itu. Iya. Oke, sudah bakar berarti sangat valid sudah ini. Iya. Sudah sangat sangat valid gitu ya. Nggak perlu manipulasi nih. Biasa, rekod. Valid ukir 1 0,5 48. Nah, ini nilai valid ini kan tergantung teori yang kita pakai, mau 0,4, 0,5, 0,7, jadi mana-mana lah. Ya. Oke. Ini butik validasi paket. Ini sudah. Ya, ini sudah, ini validasi. Kita belum masuk ke tidak masuk ke reliable lah, tapi itu kan gampang ya. Siap. Jadi validitas ini. Ya sudah. Kan seperti ini semua kan? Ya. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau dapat ini mau apa lagi, barang sudah selesai kan? Tinggal nanti diupload di ininya, di link itu Sampun Pak Dokter. Iya. Oke, sebentar saya screenshot dulu. Ya. Udah selesai, sudah cukup lah. Barang sudah bisa semua. Amin, insyaallah. Ya, nanti diperdalam lagi kan untuk ilmunya kan itu, karena kita kan bertemunya singkat, tidak banyak. Nah, kami dulu kadang kuliahnya kan 1 semester S lah ya. Ya, Pak Dokter. Singkat ini dari Pak Dokter ini. Ya, singkat dan syukur bisa langsung dipahami. Memang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dokter. Berkat Pak Dokter nih. Ya, alhamdulillah, sama-sama. Jadi, karena di proposalnya bisa tulis. Jadi, ketika menulis instrumen dalam penelitian ini adalah misalnya angket. Dalam penelitian ini adalah terdiri dari kemudian kisi-kisi angketnya begini. Kisi-kisi itu ditulis. Validitas angket dihitung dengan metode dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 tahap validasi pakar, tahap validasi pakar menggunakan metode Gregory dengan rumus sebagai berikut. Keterangan validnya sebagai berikut. Kemudian validasi lapangan, dilakukan dengan uji coba pada sekelompok sekian orang mahasiswa. Analisisnya itu menggunakan Excel misalnya. Gitu aja. Jadi informasi itu yang harus ada di dalam proposal. Jangan sampai lolos. Nah, selain metode Gregory, ada namanya metode Lawsey. AWSHE. Lawsey itu menggunakan 5 orang pakar redaktornya. Gregory menggunakan 2 orang. Tetapi dengan Gregory aja sudah cukup. Begitu. Inilah, mudah-mudahan dengan sekelumit ini bisa menambah dan jadi penyebab lulusnya teman-teman di kompetisi proposal. Amin. Ya, karena ilmu ini sedikit dan sederhana, tapi jarang yang tahu gitu, jarang yang bisa. Ya. Yang bisa di UIN sendiri, di sini sendiri, ya mohon maaf lah, ya saya yang mensosialisasikan metode yang ini.
S1, S2 gitu. Seperti itulah. Nah, sekarang kita saling share ke teman-teman yang lain juga. Baik, itu saja. Cukup Pak Taufik. Jadi urusan dengan saya sudah selesai. Siap. Untuk sementara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak tanggal berapa itu kita? Kita tanggal 21. Ya, ada 1 Agustus. Tanggal 21 kita selesai tanggal 19 di hotel. Tanggal 18 di hotel selesai. Tanggal 21 hari Senin kita mulai. Jadi ya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan. Kami berharap Sama-sama Pak Dokter, sama-sama. disebarkan ilmu Sama, Pak ini Dokter. dari ilmu yang Allah. berkah, pahala jariahnya lah. Tapi insya Allah nanti kita ketemu pasti yang Pulau Lombok kita ketemu di UIN. Siap. Minggu kedua Oktober lah. Agendanya apa Pak Dokter? Ya. Agendanya nanti di UN? Enggak dengar? Agendanya apa Pak Dokter. di UN itu Pak Dokter? Evaluasi kita. Terakhir lah. Evaluasi. Jadi teman-teman bawa perangkat itu di print semua dari awal itu PDF, di print sampai ke evaluasi kemarin sampai artikelnya di print, artikel di print terpisah. Baru nanti diuji sama 2 orang. Satu Pak Dokter? Ya. Ya, Satu ini. Online atau offline nih, Pak? yang Pulau Lombok offline, yang di luar Pulau Lombok online. Oh. Alhamdulillah. Minggu kedua berarti. Minggu kedua Oktober nanti. Nah, ini kan jalan artikel ini kan sudah mulai. Besok sudah briefingnya artikel ini. Besok briefingnya sudah berjalan kurang lebih seminggu lebih apa 2 minggu dia. Sampai minggu pertama Oktober, nah minggu kedua sudah masuk evaluasi. Selesai evaluasi ya selesai sudah. Tinggal nunggu seminggu pengumuman kelulusan PKDP. Setelah lulus baru terima akte untuk mengisi sertifikasi. Oh. Akhir Oktober kan awal ya akhir Oktober itu sudah mulai ngisi itu. Mulai ngisi apa namanya? Isian serdos sudah gitu. Deskripsi dirinya. Barangkali ada briefingnya juga Pak Dokter. Ada nanti, ada dari pusat nanti yang briefing peserta. Ya, tidak langsung ngisi, ada penjelasan teknisnya. Ya. Semua akan berlalu oleh waktu. Jadi jalan saja. Ya, siap Pak Dokter. Siap, Pak Dokter. Baik, itu saja. Lagi terima kasih banyak, mohon maaf Pak Ketua, mudah-mudahan lancar selalu. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak.